Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat rahmah rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan selalu tentunya kehadirat Allah Alamin. Atas perkenannya alhamdulillah pagi ini, tepatnya hari Senin tanggal 27 Rajab 1425 Hijriah atau Senin 13 September 2004, saya Sabaridin bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Dialog Islam Rahma FM. Setiap pagi setelah Dialog ini bisa diikuti dari Senin sampai dengan Sabtu melalui 104,7 Rahma FM setiap pukul 4.30 sampai pukul 6 nanti. Dialog Islam Rahma FM langsung kami siarkan di Jalan Muara Selatan nomor 37, tepatnya di kawasan Komplek Perumahan Muara Jalan Peta di Kota Bandung. Sahabat Rahma dimanapun Anda berada, baik Anda yang berada dari Kota Bandung, luar Bandung, atau nun jauh di sana, dimanapun Anda berada, muslim, muslimat, mukminin, mukminat, lemah dan subur, lagi akan berkumandang untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Sabaridin, rekan-rekan dan seluruh dan staf Rahma FM di studio menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا Jangan, hei, kita juga nih. Kamu kan nih, siapa nih? Ya, ngan Sabtu disunkan artosna ya. Jangan
Asar jam kosor, duhur sareng asar di jam kosor di perjalanan Demawi kurang langkung setengah opat orang persiapan para kesina bus orang melaksanakan perjalanan langsung ke dimana yang Maciralu Agung turut temanina orang biasa melaksanakan sholat jamaah kosor sakantenan ceramah sabarudawah ayeuna saparantos masing-masing mangga anu bade barang galuh ulah ngaraja ya beri barasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sholat dari waktu jamaah kantor jalan sangat-sangat ingin lokasi wisata di Palu Kidul aya gugungan jeung hoyong sport atau olahraga di Palu Kidul lagi aya gugungan biasa digali ka laut namun ulang pinggir teuing daerah Pak, tadi lalu Pak. Pengen lupa aja, Kang Mas. Mas sama sama. Oh gitu, boleh diambil. Mana makan sama? Bisa Pak, bagi. Cek 5 menit. Cek. Cek 1 2 3. Cek sir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum yatawakkaluna 'ala Allahi haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr tardu khisaman wa taruhu bitanan, rawahu at-Tirmizi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil ukhra, ta'araf ila Allahi fi rakha'i ya'arifka fi syiddati. Al-hadits. Alhamdulillah, ihwatul iman rahimakumullah. Segala puji dan syukur tentu siogianya kita panjatkan ke Zat Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Termasuk Allah pula yang telah menciptakan sebahagian kecil dari sekian banyak ayat-ayat kauniyah yang telah Allah tunjukkan kepada kita, seperti yang kita lihat di hadapan kita ini. Lautan yang begitu membentang luas di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi ini. Alhamdulillah atas limpahan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini setelah kita melaksanakan ibadah duhur dan asyar dengan jamaah qashar berjamaah, sebelum kita menikmati ayat-ayat kauniyah, kita sama-sama duduk bersimpuh sanaos mung di tilaman ku samak saheulai bari sareng panas, namun insyaallah indah dan nikmat. Nikmat Bu? Panas Bu? Nikmat panas. Dua nana. Inilah manisnya iman itu. Sanawas panas, capek, Bandung Pelabuhan Ratu itu sana caket Pak, 180 km. Menempuh perjalanan 5 jam, kula kelok naik turun. Namun alhamdulillah terus dugi ka dieu mah kacape kalelah teh alhamdulillah tambih-tambih. Capek? Sami. Tidak usah khawatir. Kacape karipuh anu parantos kurang dilaksanakeun ti paeun di perjalanan, uang yang kita keluarkan, rezeki yang telah kita korbankan, malih mata Parwagi orang saya terlebih langkung tebi itu orang Bu di sisi basisi laut kidul teh di Agrabila Jalegor. Ibadah tinggal di peta Pelabuhan Ratu paling luhur kan hajinya. Ima paling hanap gitu. Anu kapungkur kantos wibados ramah 2 kali ke Agrabinta.
Alhamdulillah nyubuh Bu namanya sumping jam sakit bakatku naon bakatku sono ku hoyong ngarakatkeun silaturahim ngawujudkeun ukhuwah Islamnya di antawis urang sadaya tah kieu karaosna nikmat Islam teh ketika kita duduk bersama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sapertos kieu estuning teu aya di rakyat teu di pangkat. Tidak ada rakyat, tidak ada pejabat, tidak ada miskin, tidak ada kaya. Di hadapan Allah kita semua sama. Rasul ngadawuh, innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran surah firman Allah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara, dulur, baraya. Marina konsep hadis sanes babarayaan duduluran antawi sasami muslim sasami mukmin tidak boleh tersekat karena perbedaan kekayaan, tidak boleh terkotak-kotak karena perbedaan pangkat dan jabatan. Asal sami-sami mukmin, sami-sami muslim, kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Komo perbenturan organisasi mazhab nukar itu sudah bukan saatnya lagi Pak. Orang sadaya gontok-gontokan ta'assub kepada suku dan golongan masing-masing. Tapi tos waktosna hayu orang sami-sami ngahiji dina hiji wadah kalayan sabeungkeutan nyaeta dina wadah ukhuwah Islamiyah. Insyaallah Majelis Taklim Rama FM dari tahun ke tahun kita terus dari setiap bulan berkeliling sanes BK Bulaban Ratu ka Pangandaran, Ciamis, Panyalu, kamana wae dengan membawa misi, visi dan moto yang sudah kita pegang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Pertama, mempererat silaturahim, mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim dengan tidak mempermasalahkan perbedaan di kalangan kita. Baik mun piwada siaran di radio anu sumping, assalamualaikum, bingahna luar biasa Bu. Ketika ibu sudah melangkahkan kaki ke Majelis Taklim Rama FM, ikut bersama-sama kami sampai dakwah seperti ini, niatan dina mana? Dugikeun ka iraha bae eta punten sampean teu kaeng mundur deui. Sepanjang kita hidup sehat walafiat, niatan selama itu pula kaki ini akan terus kita langkahkan untuk berkumpul bersama mewujudkan ukhuwah Islamiyah melalui Majelis Taklim Rama FM ini. Siap? Tiluan? Siap? Terus tuang dacan? Lulus atuh? Alhamdulillah. Hanya ada satu hal yang boleh menghalangi kita, yang bisa menghentikan kaki kita untuk terus bersilaturahim. Apa itu? Kematian. Mung maot wungkul anu bakal bisa misahkeun urang di riungan Majelis Taklim Rama FM. Ya, rugal Bu. Nabi menyatakan ayub satalahu fi rizkihi wa yusalu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibukakan, dimudahkan, dilebarkan, diluaskan pintu rezekinya, digampikeun usahana. Punten rezeki saya sebagai artos Bu. Da ibu mah muntos nyaos rezeki pasti kan artos we. Duit teh patos. Persepsi nanti ilmu itu rizki, persaudaraan seperti ini adalah rizki. Wa insalau fi athari, dan siapa yang ingin dipanjangkan sisa umurnya, sanes Yuswa 50 dan 60 tahun, tay Yuswa semua terus dipatok Pak. Jangankan satu tahun, jangankan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik pun usia yang telah Allah tentukan kepada kita masing-masing tidak mungkin dapat ditambah atau dikurangi. Tersumping waktosna wayahna. Tetiasa di alim-alim, tetiasa di hoyong-hoyong. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ibu pasti bakal maut, bapak pasti bakal pribados, pasti pangpengkerna. Muni syirik, amin. Eta masakeun ka Allah bunyi. Wa yunsalu fi athari, artinya dipanjangkan sisa umurnya itu adalah kalaupun kita telah wafat,
ngantunkeun alam pana jenazah tos digotong ku para wagi sadayana. Insyaallah tegasieun kada sahariwang upami teh mah aya nu kayak musibah. Saya ngadoakeun sanes. Tidak usah khawatir, telepon kami, kontak kami, insyaallah kita semua yang bangun sekian puluh ribu itu akan insyaallah minimal dengan doa. Lebih dari itu kita akan datang insyaallah, ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolatkannya. Nabi menjamin, ma min muslim yamut, tiada seorang muslim yang meninggal kemudian summa yaqumu, berdirilah orang-orang muslim yang tidak syirik sedikit pun kepada Allah, menyolatkan jenazah itu minimal tidak kurang dari 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a, dan tidak punya kemusyrikan sedikit pun di hatinya kepada Allah. Hartosna mun aya jenazah disolatan ku saudara-saudara kita yang sama muslim, sama mukmin, 40 orang minimal, dan tidak ada yang musyrik seorang pun, maka doanya akan diijabah Allah. Mangkaning doa salat jenazah teh hebat, Pak. Apa? Takut apa? Tiap tahun aya pembinaan. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah dia. Allahumma gfir lahu warhamhu, rahmatilah dia, wa'afi wa'fu anhu, sampai terus luaskan lianglah di alam barzahnya, terangi dia dan sebagainya. Diijabah ku Allah sadayana. Pala didoakeun ku muslim 40 jalmi. Langkung di 40 jalmi. Alhamdulillah. Bade ayeuna. Betah kene. Insyaallah. Nah, yang disebut dengan panjang usia itu sanostos wafat, nyawa kita terlepas dari raga kita, jasad kita telah masuk ke liang lahat, rupku padung rapku lemah, insyaallah di rumah ibu tidak akan kering, di masjid tidak akan kering, di masyarakat pun tidak akan kering. Dari apa? Dari orang-orang yang terus mendoakan kepergian bapak ibu supaya diampuni dosa dan kesalahannya. Tah nu kitu pan panjang hiswate. Dua keuntungan tadi, rezeki yang luas, sisa umur yang panjang, banyak didoakan oleh saudara-saudara kita, insyaallah akan kita raih tatkala kita rajin bersilaturahim sapatos kieu. Numawi ulah diren. Siap untuk terus bersama dakwah? Oktober kita akan ke Cimasuk, Sumedang. Siap? Alhamdulillah. Ulah mung 3 bus ke. Da caket Sumedang banyak. Yang punya kendaraan pribadi kerahkan semuanya. Nabi menyatakan ada 2 macam kuda. Ya kuda zaman dulu. Sekarang mobil, Pak. Yang pertama, kuda yang akan membawa rahmat bagi si pemiliknya. Kuda yang akan mengantarkan si pemiliknya ke dalam surga. Yang kedua sebaliknya, kuda atau kendaraan yang membawa laknat dan akan menjerumuskan si pemiliknya ke neraka. Kantun milih we eta mah. Yang pertama kuda yang bagaimana itu? Yang bawa rahmat. Kuda kendaraan yang dipakai jihad fi sabilillah. Setiap rumput yang dimakan oleh kuda itu, sabda Rasulullah, akan jadi pahala. Ketika kuda itu minum akan jadi pahala, insya Allah. Tapi kuda yang akan jadi laknat dan masuk neraka adalah kuda yang hanya dibeli, kendaraan yang hanya dimiliki untuk pamer, untuk show. Mawi pemilik sepeda daun caket-caket malah mangga gaduh kendaraan canak. Mun gaduh kijang sama mobil sebaraha kadah lebar aya jok kosong, Pak. Ajak tetangi sadayana. Insyaallah ya truk canak itulah. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Insyaallah tema kita kali ini kita tidak akan lama, Bu. Karena kita pun ingin melihat alam keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan mengambil sebuah tema kecil, kiat menghadapi musibah. Pibados di mobil tadi naros. Ibu-ibu, bapak, kumaha bingah ayeuna? Bingah cenah. Mana ngemplong? Ngemplong. Kamu suming ka bumi? Sumpak deui. Ulah kitu. Hadirin rahimakumullah, sepanjang kita hidup, yakin selama itu pula yang namanya ujian, musibah,
cobaan, naon deui Bu? Mohon pasti aya. Pasti aya. Dina Al-Qur'an teu aya konsepna jalmi anu ngaku iman ka Allah teu diuji, teu aya Pak. Semua orang yang beriman diuji Allah. Tong bujang pribados anu masih keneh helengka halu bapak kali ibu sadayana, iman pangkat nabi, iman pangkat rasul pun diuji. Malih ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul terdahulu, jauh langkung abot tibatan ka urang Pak. Urang mah teu Namun sanaos kitu teu sakedik jalmi anu teu kiat diuji epes meer. Banyak keluh kesah, luhlah kitu salah kieu lain. Mun tukang icalan patapang jeung tukang icalan kumaha icalan dicaringin teh anu mawi ayeuna mah. Cuk crek we gitu. Pengusaha ketemu dengan pengusaha Pak gimana Jakarta kabarnya anu mawi kakak dibom kamari cenah. Tidak ada ungkapan tasakub bini mah di hatinya, alhamdulillah gitu. Ibu kumaha aya teh damang nu mawi ibu teh ayeuna teh diabetes, darah tinggi. Ditataan jeung asa kagum gaduh panyakit. Asa bangga ibu mah panyakit teh wah seueur cenah. Kolesterol. Naon ieu Pak Haji? Tuh jangar bos rujak mah. Sok sebutan hiji-hiji. Bos rujak? Nah teu ngaosna tadi atuh. Engke terakhir ngaosna. Hadirin rahimakumullah, memang wajar Pak, manusiawi, kita manusia biasa, cek ibu bukan nabi, bukan rasul, memang leres. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus punya hati yang istiqomah, harus punya hati yang bulat, yang tekad yang kuat, yang tangguh, seperti batu karang itu. Tuh tinggal batu karang. Mun pada ceramahnya bagi batu karang di majlis taklim teka tinggal nama katinggal tuh berpuluh-puluh abad diterpa dengan ombak, ditiup dengan angin, tetap enagen. Kira-kira seperti itulah iman kita itu. Semua atuh kedah kumaha carana tah nu sesah teh Pak. Yang pertama, kalau kita ingin iman kita dikuatkan, ada 4 tahap itu. Ketika menghadapi musibah, kalau ingin istiqomah, yang pertama hadapi musibah dengan ikhtiar, bukan dengan sikap fatalisme, sikap menyerah, kumaha Allah we. Itu sikap yang salah, sikap yang keliru. Emut Allah mengarubih nasib hiji kaum sehingga kaum itu mau merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Dagang rugi, netes semplek, nencak, semplak, itu salah kieu lain. Sugan kudu tani ka kampung, tani bade panen ku beurit kabeh beak. Ngalamar we ka pada melang ka itu, teu aya nu nampi wae. Ibu geus kieu-kieu ting mah geus cenah. Hadirin rahimakumullah, yang namanya ikhtiar itu tiada ujungnya Pak, tiada batasnya. Sepanjang kita diberikan kemampuan maka teruslah berikhtiar. Tedamang mulan malen tahunan malihan mah, jangan berhenti berikhtiar untuk terus berobat. Mungkade ikhtiarlah dengan cara yang halal, jangan ikhtiar dengan cara yang haram. Jangan ikhtiar dengan cara mempercayai kepada zat-zat yang lain selain Allah Rabbul Alamin. Hatur nuhun teh. Satu, ikhtiar. Ketika kita sedang berikhtiar merubah nasib itu, nu miskin hoyong beunghar, nu nganggur hoyong gaduh padamalan, nu can pajeng hoyong pajeng, terus gaduh hiji hoyong ulah. Itu jihad namanya Pak. Ketika kita berikhtiar terus merubah, meningkatkan nafsid, anak-anak muda yang masih kuliah ikhtiar untuk jadi sukses, meraih nilai yang bagus, yudisium yang bagus. Bapak yang bekerja berikhtiar untuk membuat satu catatan pekerjaan yang bagus, kualitas kerja yang prima. Silakan ikhtiar. Tapi caranya jangan sikut kiri, sikut kanan. Jangan sundul atas, injak bawah. Jangan menghalalkan segala cara. Tempuhlah dengan cara halalan thayyiban.
Ayo naros namai Pak Ustaz yang dagang jujur mah enak mah hese jujur teh. Justru nilai jihad itu akan dinilai di sini Pak. Kuat mah orang dengan pengaruh-pengaruh yang terus mempengaruhi kita supaya dagang tidak jujur, supaya menjabat korupsi dan sebagainya. Pak nama gitu banyak nu jujur di sini serikeun. Bodoh bapak macam jujur teuing jadi pejabat teh. Kreatif siga batur tuh geuning. Kreatif siga batur tuh tingali. Batur mah namanya sabulan diliuk dina kursi geus boga naon tingali sagala. Nah, bapak 10 tahun jadi pejabat teu boga naon, dasar si bapak jujur teuing. Dicarekan jujur deh Pak. Nah, kuat nggak kita istiqomah menghadapi omelan-omelan seperti itu? Mungkin ya Pak, mungkin ya. Dengan dagang jujur, menjadi pejabat jujur, kita kurang mendapatkan keuntungan duniawiyah. Sulit naik pangkat, dagang hese untung. Tetapi ingat, di hadapan Allah, kalaupun hasil kerja kita tidak seberapa, hasil keuntungan dagang bapak kecil nilainya, tapi yang ditempuh dengan kejujuran, halalan, thayyiban, rezeki yang kita peroleh, insya Allah rezeki itu yang akan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Siap jujur? Kantun milih emang enggak? Milih. Mending untung tapi ku cara mending nampu seueur untungna tapi carana haram, kajenting saeutik namung halal. Mending kopi heula punya. Punten. Kumaha Bu? Mending untung banyak tapi haram, sedikit tapi halal. Teu di Bandung, teu di Pelabuhan Ratu eta hawak dia canak we. Amin, mudah-mudahan. Ya banyak ya halal. Tapi ketika kita berusaha dengan jujur tidak dapat yang banyak, terimalah. Itulah hasil ikhtiar maksimal kita. Nah, yang kedua, setelah ikhtiar apa? Setelah berikhtiar jangan lupa berdoalah kepada Allah. Nah, kadang doa. Karena kekuatan manusia itu terbatas, Pak. Sepandai-pandainya manusia, sepintar-pintarnya tupai, pasti di balik gunung yang tinggi pasti ada gunung yang lebih tinggi lagi. Terus begitu. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Maka itu di balik kekuatan manusia ada yang lebih maha kuat. Di balik pintaran manusia ada yang maha pandai. Siapakah dia? Allah Rabbul Alamin. Maka itu berdoalah pada Allah. Ikhtiar dengan halal, berdoa kepada Allah. Hadirin, ini pengalaman kita semua. Bukan pengalaman saya pribadi, pengalaman kita semua. Kita sekarang lagi membangun, pamu terus ngajak. Kita sedang bangun Baitullah di Kebun Kopi. Subhanallah. Betul-betul saya bersyukur, sujud syukur kepada Allah berulang kali. Kenapa? Banyak yang tidak masuk akal, Pak. Rizki yang datang dari Allah yang tidak masuk akal, yang di luar perhitungan kita. Tanggal 5 Agustus hari Senin kita bismillah mulai pembangunan pertama. Sumping bata 5.000 di Cipaduyut. Langsung tapnya ke CF aja. Sebarang minggu CF nanti. Sumping itu sumping habis dana. So pelaksana teh baju jun Pak Ustad kumaha ya besi CF sabaraheun saanuan insyaallah orang ngadoa. Enjingna kurunjung sumping gebrok kontan, Bu. Terus naik bata kemudian Pak Ustad enak pergi cai cenah sabaraheun 6 juta. Ngakeun urang ngadoa deui enjing. Batuk di radio, emute batuk di radio eta. Enjingnya jam 8 sumping garompok Ustad nguping di pergi cai. Semuanya sabaraha 6 juta. Kurahe akan loket manawi bisli kirang etang deui gebro deui etang percis 6 juta. Esoknya lagi hoyong gaduh listrik. Pada canjian bagi progi alat strum. Naros ka paye paiwa sabaraha da payeun gaduh listrik teh. Kirang ngangkung 1 jutaan cenah sadayana. Masih baseukana lamai kring telepon. Pak Ustad abdi hoyong nyangan masjid. Sumping gebro beres. Kamari hoyong ngagaleun nanti, Bu. Tiplok seberapa tiplok deh? Tiplok 5 juta kan? Alhamdulillah sekali majelis taklim waktu yang lalu dapat 5 juta. Kamari Sabtu kamari palai biaya ngecor sadaya 11 juta.
satu kali pengajian diijabah kamari Sabtu bu kayaknya 4 juta kirang 20.000 rupiah. Pibados memberikan dana 7 juta. Insya Allah terkecil hati. Allah yang maha luas rezekinya. Inilah pentingnya doa itu Pak. Dengan doa segala sesuatu yang mustahil menurut otak kita, tidak mungkin menurut perhitungan manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Yakin akan diijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Mungsing laras ngadoana. Dekati Allah, iman yang benar, taqarrub ilallah yang mantap, doa apapun akan dijabah. Terbukti oleh kita, alhamdulillah. Insyaallah Ramadan mudah-mudahan awitan diam kegiatan. 2. Yang ketiga, ikhtiar doa sobar. Apa arti sobar? Sobar artinya menerima apa yang telah kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan. Tatkala doa dan ikhtiar kita belum diijabah, kondisi belum berubah, dagang masih rugi kene, penyakit masih can cager wae, pada malam masih can kengeng wae, jodoh masih can nolol wae, sabar. Siap sabar. Ayo naros duit kaira cenah sabar teh. Sireum oge cenah ditindak-tindak teuing mah. Mau udah sireum eta mah. Konsep sabar dalam Islam itu tidak ada batasnya, Bu. Konsep sabar dalam Islam sampai sepanjang hayat kita di kandung badan, sepanjang kita hidup harus di tengah-tengah sobar. Sampai wafat pun kita wafat harus dalam keadaan sobar. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran beliau. Selalu sabar, menerima apa adanya yang telah Allah takdirkan pada kita, kalaupun belum berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, fatawakal Allah, yang disebut dalam hadis dan ayat tadi. Artinya apa? Menyerahkan segala hasil ikhtiar, doa, kesabaran kita kepada Allah. Hasilnya saya hasilnya kurang baik, inna lillah. Atas itu pasrah kepada Allah. Kalau orang sudah pasrah, sudah menjadi orang yang mutawakkilin, menerima segala sesuatu apapun yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, setelah dia berusaha maksimal, badai pahit ditampi, badai amis ditampi, untung ditampi, rugi ditampi. Ibu, untung badai tampi, rugi bohong. Kita ini kadang-kadang baru punya jiwa yang siap untuk kaya, siap untuk bahagia, siap untuk sehat, Bu ya. Siap untuk naik jabatan, siap untuk mendapat anugerah. Tapi terus terang kita masih belum punya jiwa yang siap untuk miskin. Kita belum punya jiwa yang siap untuk melarat. Cung, sanu siap hidup miskin. Tuh aya pan. Sanes ngaharapkeun bunyi mudah-mudahan sing ulah kealaman, sing bahagia sadayana, sehat sadayana, subur makmur sadayana, ya Bu ya. Tapi andai kata Allah memberikan ujian, musibah berupa kemiskinan, penderitaan, sakit hati dan sebagainya, fatawakal Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ini yang akan menjadikan hati kita plong. Muamumet emutan deh. Di check up ke dokter, Pak Ustadz, iya cenah punten, iya. Secara apa? Medis saya terima. Oh iya, itu dari mungkin aturan medis. Tapi batin saya berkata tidak. Insya Allah saya akan ikhtiar terus mengobati diri semaksimal mungkin. Tapi saya yakin Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan penyakit, Allah pula yang akan menyembuhkan penyakit itu. Justru yang menjadi kita tambah sakit adalah ketika kita di check up ternyata kepenak penyawat apa, dah langsung stres atuh. Teu bisa mondok, teu bisa kulem, teu bisa barang tuang, kunon Pak, bingung. Kunon siun cuk dokter kieu sampai stres. Hadirin rahimakumullah, fatawakal Allah. Kalaupun kita ditakdir mati misalnya, dapat kamu sadar lagi. Tapi kalau wafat di tengah-tengah kesabaran, wafat di tengah-tengah tawakal kepada Allah, insya Allah wafat yang seperti itu bukan mati konyol, tapi wafat disertai rahmat Allah.
Mudah-mudahan iwati iman sekalian, Allah memberikan ketahuan kesabaran pada kita semua, dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu punya jiwa yang istiqomah, memiliki jiwa yang sabar, memiliki jiwa yang tawakal ketika menghadapi berbagai macam ujian dan musibah menimpa kita. Sekian dan terima kasih kami aturkan pada semua jemaah. Dan sebelum ditutup dengan doa, ada informasi penting tentu nantinya. Namun dari saya pribadi mengaturkan jazakumullah khairan katsira. Semua rezeki jemaah yang berangkat ke sini alhamdulillah banyak diantaranya. Semula kita akan ke Jampang itu tiketnya sekian Pak ya. Tadi melangkung mirah. Nah langkung nanti seueur anu diuihkeun di Kapayua kanggo ngagaleun besi berapa mili? 8 mili dengan nilai nominal Rp20.000. Pada jemaah yang telah menyisihkan infaknya Rp20.000 per orang itu, kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Insyaallah wa ma indallahi bakin. Apapun yang telah kau sisihkan di jalan Allah pasti akan kekal pahalanya. Yang belum engal infak anu parantos sing ageng deui tambihan. Diantos jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Ingat rezeki yang akan kita bawa adalah rezeki yang telah kita infakkan fisabilillah. Sekian dan terima kasih pada semua pihak. Sadayanakum, dan juga mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Dan insya Allah nanti ada amanat mungkin dari Pak Haji yang akan disampaikan kepada saudara-saudara kita. Amanat dari Pak Jemaah apa itu nanti akan langsung diserahkan oleh Pak Haji, Bapak Ketua Majelis Talim, kepada saudara kita yang datang dari Agrabinta, tepatnya di Jalegor, Cianjur Selatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Pak Iwa nyaketan dia rupina diperyogikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalaran waktos nelektras dina kesempatan ieu urang teu aya tanya jawab. Mung sate acana urang menikmati pemandangan di Pelabuhan Ratu ieu bade aya cumarios ti Bapak Ketua sareng ti Pak Iwa. Mangga sama si pengadangkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ada amanat yang harus disampaikan sama saya. Amanat ini sudah sejak lama sebetulnya, sejak kita mau ke Surade, tapi tidak jadi. Barang-barang itu berupa amanat itu berupa barang-barang terdiri daripada sepatu, sandal, dan pakaian yang layak pakai, tidak baru, yang layak pakai. Setadinya amanat ini akan disampaikan di Surade. Sehubungan ke Surade kita tidak jadi. Alhamdulillah amanat ini akan disampaikan kepada Agrabinta saja. Alhamdulillah Ustadz Supardi juga sudah sampai di sini untuk menerima amanat ini. Mudah-mudahan aja amanat bapak-bapak ibu Allah mendapatkan pahala di Allah yang berlimpah. Itu berupa, tapi masih ada di bis sebetulnya, barangnya masih ada di bis. Biar saja nanti di bawah aja Pak Ustadz. Oh iya, insya Allah nanti saya akan bersama dengan Ustadz Supardi akan ke bawah insya Allah, dan mohon diterima lah barang itu, yaitu tapi masih layak pakai, sepatu, sandal atau pakaian wanita atau dan laki-laki. Itu terdiri dari 3 paket, ya 2 paket pakaian sudah kami pak dan 1 paket sandal dan sepatu. Itulah Pak Ustadz. Itulah amanat yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di pasar kesempatan Cimarius? Ya, saya namanya. Kanggo langkung afdolnya rupina langkung saya papar juga rupina, walaupun teka tinggal di dina proses penerimaan bari Cimarius. Mangga
ngadeg. Namut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ihwatu iman dina ieu kasempatan urang sadayana tos tiasa ngempel dina ieu tempat pamugia langkah urang sadayana ti bumi masing-masing kalayan niat anu sae. Muga-muga ku Gusti Allah masing dijantenkeun langkah anu ngajadikeun kifarat kana dosa anu parantos kaliwat. Amin ya robbal alamin. Ihwatu iman sakumaha secara singkat sim abdi parantos ngadangu kana sakumaha anu neme diuningakeun ku Bapa yen aya kagegelan ti ihwatu iman ti Bandung anu mangrupikeun tos diuningakeun sim abdi sok sanaos teh acan katampi sejan nampi pisan kalayan ngahaturkeun nuhun namung kanggo timpal walerna bapanya sok sanaos sim abdi sering maos Al-Qur'an anu kecapna wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayu biasana minha sim abdi dina kasempatan teh mung tiasa nampi wungkul teu tiasa ngawaler anu langkung sae namung sok sanaos kitu abdi secara anu langkung sae numutkeun pandangan abdi muga-muga abdi sakumaha tadi Bapak Ustaz tos nguningakeun janten anu langkung sae kudu abae hartosna muga-muga kasayaan bapak-bapak ku Gusti Allah masing ditampi kalayan masing digentos ku mangrupakeun nu langkung sae tinimbang anu parantos di infakkeun atau napi partisipasikeun ka ihwat anu aya di Agrabinta. Secara singkat asim abdi mung sakitunya kalayan pamudah-mudahan sakali deui ngempelna urang ieu teh sing ngajadikeun sabab kana kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan sim abdi ngaharapkeun pisan sok sanaos urang tiasa ngempel dina ieu tempat anu sederhana muga-muga di dunia tiasa ngempel di akhirat age abdi hoyong ngempel sareng Pak Ustaz Pak. Namun sate acana sim abdi nutup margi abdi hoyong penjelasan sok sanaos tadi aya ruang kanggo tanya jawab bapaknya. Sajanten hoyong panjelaskeun ka Bapak kumaha upami abdi dina kasempatan ieu dina pelaksanaan wudu digentos ku tayamum tiasa henteu Bapak gitu. Sadas kadangu ku sadayana margi ku abdi bade dipraktekkeun ayeuna pisan sedengkeun abdi pangertos dina hal eta teh acan ulingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum itu baru boleh pertama pamangkana minggu maridhon kalau sakit yang tidak bisa menggunakan air. Yang kedua kalau dalam perjalanan seperti pajak padi. Namun ada syarat falam tajidu ma'an sedang menempuh perjalanan lajeng daya cai neme kengeng fatayamamu su'idan thayyibah silahkan kalian tayamum kata Allah dengan debu yang suci. Ayeuna mah da sausina perjalanan cai sanes aya deui salaut suur bilih di laut asin di ditu aya jamban dianten mangga we wudu supados sampurna kajabi mun ke di perjalanan dina mobil bade salat dina kendaraan batal kendaraan umum mangga tayamum upaya nuju kieu mah cai seueur alhamdulillah henteu kirang zaman lagi aya sae wudu wae. Hatur nuhun Pak Subardi sanes tebis silaturahim teras terkait mudah-mudahan kapayun sabagi dakwah ka sabu kacanya Bu sakedap Bu 10 jam Bu insyaallah asa diaspal. Iya sare Kang Pak Ustaz meneruskan halalan thayyiban dan aduh seurti anu sanesna pertarosan insyaallah halalan thayyiban sana halalan halal teh halal secara hukum dikengengkeun ku Allah dikengengkeun ku Rasul thayyiban baik tidak semua yang halal itu thayyib emping itu halal kau Pak Iwan mah teu thayyib teh kopi halal insyaallah cek dokter teu thayyib cek ibadah mah thayyib bagi mutekan ngaliat kopi mah bisa ceramah. Thayyiban itu adalah yang baik. Baik ini kondisional tergantung pribadi masing-masing. Namun tekengeng mengharapkan suatu makanan yang dihalalkan oleh Allah kalaupun tidak baik bagi kita. Upami terang eta matak jadi aya akibatna langkung sae ulah dituang atana pikirangan magi teu thayyib kanggo pribadina. Anu sanesna di Allah da biasa tos dibuka pasti paji teras menghawatos bade tanda beralam insyaallah
urang lajengkeun ke di udara atau tapi Sabtu nu anu bade sumping. Pak Iwa enggak Pak? Pak Iwa. Pakai doa. Assalamualaikum. Para jamaah Majelis Taklim Radio Rama, alhamdulillah ceramah parantos rengse sok sanaos sentaya dialog interaktif anu bade ngayakeun patarosan langkung saya diserat supados tiasa di waler di udara insyaallah kawitan ti dinten enjing. Oge ayeuna kanggo ngalaksanakeun menikmati kalam ilahi eta tadabbur alam. Aya keneh waktos di pasian waktos kebebasan dugi ka jam 4 sonten. Jam 4 siap-siap kanggo kempel dina beus urang persiapan kanggo wangsul ka Bandung. Sarengke insyaallah aya istirahat di Cianjur, di kota Cianjur dina tempat manisan. Bo bilih ibu-ibu atanapi bapak-bapak bade ngagaleuh oleh-oleh di Cianjur. Di jalan Rupina mau nganas. Ngalaksanakeun salat qosor maghrib sareng isya di jama qosor jama takdim insyaallah engke urang ningali situasi nah urang pelaksanaan jam 4 ti dieu tiasa tos dugi ka Cianjur atanapi teh acan. Namun kanggo acara anu utamina mah urang ningali situasi di perjalanan. Anu penting aya masjid anu tumaninah oge aya tempat parkir anu laluasa kanggo ngalaksanakeun salat. Namun kanggo istirahat atanapi bilih bade ngagaleuh oleh-oleh engke di Cianjur bade istirahat sekedap di tempat manisan. Di perjalanan rupina teu aya liren-liren deui. Ayeuna mangga tiasa ngalaksanakeun acara masing-masing dugi ka jam 4 sonten. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman rahimakumullah. Alhamdulillah pribados ngatukeun nuhun ka pangarsana Pak Iwa anu parantos berjuang sekuat tenaga hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar teu aya itu sareng ieu. Mudah-mudahan duwi kamulih deui sing ayeuna kelancaran miwah kasalamatan. Samohon satacan bubar Bu sakedap pu supados kenging rahmat baraka Allah sakedap urang ngadoa kaen husu keun Bu insyaallah lautna moal saat Bu. Insyaallah moal saat lautna mangga. Mudah-mudahan kasayan Pak Iwa kali sadaya rengan Bapak Haji Pengurus Majelis Taklim Rama FM kali sadaya oge kasumpingan tamu agung di Cibaduyut Ibu Haji Sulaiha nu mana Bu Haji teh ngadeg sakula wargi. Alhamdulillah atun oge di mana Pak Haji Bu Haji Neneng di Sunia Raja. Alhamdulillah oge ihwatul iman sadayana mudah-mudahan sing rempeg kempel deui sadayana sareng saegeul sabot sapihanen kanggo salajengna. Hadirin rahimakumullah semua orang doa mugi Allah ngijabah kana doa orang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Di hadapan kami ya Allah terhampar luas sebagian ciptaanmu lautan yang demikian luas. Allahumma ya Rabbana tambahkanlah keimanan kami ya Allah ketika melihat kekuasaanmu yang terhampar luas ini. Istiqomahkanlah keyakinan kami kepadamu ya Allah setelah kami melihat betapa indah ciptaanmu ini. Allahumma ya Rabbana satukanlah kami semua sebagai hamba-hambamu yang bisa terus
mempererat silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Ya Rabbana, jauhkanlah perpecahan di antara kami, jauhkanlah pertikaian di antara kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami segala sifat-sifat hajud dan dengki yang ada di antara kami. Tumbuhkanlah sifat wal afina 'anin nas, ingin selalu maafkan tatkala ada keles pertikaian di antara kami. Allahumma ya Rabbana, hanya kepadamu kami bertaubat ya Allah. Memohon ampunan atas segala dosa kekhilafan yang telah kami lakukan, dosa kesalahan yang besar maupun yang kecil, termasuk yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya Rabbana, ampuni pula kedua orang tua kami, ibunda ayahanda kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukmin al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana, berikan girah semangat kepada kami untuk terus meneruskan jihad, menegakkan agamamu, menyebarluaskan syiar agamamu. Ya Rabbana, limpahkan rezeki halalan thayyiban hingga proyek kami yang sedang kami bangun untuk kepentingan-Mu ya Allah, sebuah baitullah di kebun kopi segera selesai dan segera dapat dimanfaatkan oleh kami semua. Alhamdulillah ibadana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf wilujeng menikmati tadabbur alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Isi alhamdulillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Haji, kalian dari baju tadi mana? Satu
Baris sila, baris sila. Baris sila nih. Baris sila. Baris sila. Ke dia. Digigir. Terus.